Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon
yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama saudara Peggy alias Peron, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada dua pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti Bang ada pusat tujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu, untuk membangkitkan orang-orang, jangan tutup mata gitu, karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dalam pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan di Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun
Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan.
Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, satu di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita
berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Oh benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut sama dalam pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya
Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki,
ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan, satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh
tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut, sama dengan 4 pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan di Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya Peggy.
ya media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini, yang ini ya, lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy, atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui,
Ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses
Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Pegi Setiawan sudah diamankan. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Oh benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut sama dalam pelaku. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan di Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Pegi alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Pegi alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Pegi yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Pegi atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Pegi atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Pegi alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Pegi ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Pegi atau rumahnya neneknya Pegi alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya
neneknya Peggy atau Perong terlihat dari kejauhan. Terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung,
ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama saudara Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana tidak terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Pak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan. Ya, pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat Ada.
Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh Iya. yang tersangka utama terdapat pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina,
Marliana kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan
penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana Ya. dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Pak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan. Ya, pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada dua pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Oh benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. kan 3 orang lagi tuh Iya. yang tersangka utama dan 4 pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan di Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek
Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo.
Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, satu di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli
ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan. Ya, pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala. Nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut sama terdapat pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya
neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya Peggy. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini,
Ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan, satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong, yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada,
terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang, jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangka utama dalam pelaku. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulianto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya Peggy. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini.
Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy. Atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini,
Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada dua pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon.
Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Oh benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu, untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu, karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut sama dalam pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong terlihat dari kejauhan
terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024.
Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat
persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh Iya. yang tersangkut sama terdapat pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Maliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo,
yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini
Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada dua pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Oh benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangka utama dalam pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh
kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya,
kata Marliana. Pegi pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Pegi Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Pegi dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, satu di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Pegi Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Pegi Setiawan satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Pegi Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Pegi Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Pegi Setiawan. Kini, Pegi Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Pegi Setiawan sudah diamankan. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Pegi alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Pegi Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Pegi Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Pegi alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan,
sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Pak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi Iya. tersangka utama dalam 4 pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya
memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy, atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja. Karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO.
Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan, satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Pak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan,
maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat ini. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut sama dalam pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan di Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini
Yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa,
tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama Saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon.
Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Oh benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu, untuk membangkitkan orang-orang, jangan tutup mata gitu, karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangkut sama dalam pelaku itu. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan di Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya Peggy. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy, atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan
terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024.
Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan, ya. Pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Benar nih, tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat
persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang, jangan tutup mata gitu, karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh Iya. yang tersangkut sama dalam pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong, dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya Peggy. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy, atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Maliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo,
yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini
Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, bagaimana dengan terdeteksi? Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan. Ya, pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, secara transparan. Yakinlah bahwa proses Ditreskrimum Polda Jabar berhasil meringkus satu buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini satu pelaku atas nama Peggy Setiawan sudah diamankan. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada dua pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Sebenarnya tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Jadi memang ada pusat tujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi yang tersangka utama dalam pelaku. Iya. Dan harapannya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh
kepolisian. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya, memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Lahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya,
kata Marliana. Pegi pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Pegi Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Pegi dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, satu di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Pegi Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Pegi Setiawan satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Pegi Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Pegi Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Pegi Setiawan. Kini, Pegi Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Ditreskrim Polda Jabar berhasil meringkus 1 buronan pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Surawan mengatakan, saat ini 1 pelaku atas nama Pegi Setiawan sudah diamankan. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, ujar Surawan, kepada Tribun Rabu, 22 Mei 2024. Saat ini, total ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Andi dan Dani. Ketiga pelaku itu sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir 8 tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Itu atas nama Saudara Pegi alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Pegi Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Pegi Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat, kami berhasil mengungkap saat ini 1 DPO atas nama Saudara Pegi alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon. Ya. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan
sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar dengan dibantu oleh tim Mabes Polri. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Ya, jadi secara teknis